Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdan Syuro'a, NIM 12070707119 dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang kekonvergenan barisan uji limit, yang mana untuk memenuhi tugas UTS Kalkulus 2, dosen pengampu Burina Marjati. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kekonvergenan barisan uji limit, yang mana suatu barisan atau suatu barisan tangga itu merupakan susunan bilangan yang terurut sesuai dengan urutan bilangan asli yang sebagai indeksnya, atau suatu fungsi yang memiliki atau daerah asalnya itu adalah himpunan bilangan asli atau bilangan real, sehingga dapat juga bisa dinotasikan Fn menuju R atau Fn sama dengan R bilangan real. Nah, suatu barisan dapat dispesifikasi dengan beberapa cara berikut ini atau ditentukan, yaitu yang pertama dengan memberikan suku awal yang cukup untuk membentuk suatu pola. Misalkan suku pertama 2, suku kedua 5, suku 8 11, suku pertama 2 dan seterusnya. Yaitu membentuk pola 3 ya. Suku pertama 2, suku kedua 5, suku 3 8. Itu setiap berubah, maksudnya setiap beralih ke suku yang lainnya itu ditambah 3 gitu, ada polanya. Kemudian dengan rumus eksplisit untuk suku ke N, misalkan rumus AN sama dengan 3N min 1, yang mana N ini lebih dari sama dengan 1. Kita bisa untuk suku ke 1 bisa, kita mau nentuin suku ke 1, berarti A1 3 N1 sama dengan 1. 3 kali 1, 3 kurang 1, 2. Berarti suku pertamanya 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan rumus rekursif. Misalnya A1 sama dengan 2. Nah, A1 sama dengan 2 nih. Dan untuk semuanya itu, semua bilangannya itu, N-nya itu harus lebih dari sama dengan 2. Untuk rumus ini, untuk mencari misalkan suku kedua, dengan rumus AN sama dengan AN min 1 plus 3, kita ubah AN-nya jadi A2. Kemudian kita masukkan saja ini dari A1-nya ini. Nilai A1-nya yang sudah kita dapat 2. 2 dikurangi 1 yaitu 1 ditambah 3 yaitu 4. Jadi suku keduanya itu 4. Dan seterusnya gitu. Apabila kita mencari suku ketiga misalkan, karena suku keduanya 4, kita sudah dapat nih 4 kurang 1 ya, 3 tambah 3 ya, 6. Jadi suku ketiganya itu 6. Seperti itu. Juga kita masuk ke konvergen. Nah, suatu barisan atau simbol AN disebut konvergen ke L atau berlimit L dan ditulis AN menuju L. Jika N-nya itu tak hingga atau limit N itu tak hingga gitu, seperti itu. Maka itu limit N tak hingga itu AN itu sama dengan L gitu. Konvergenan itu maksudnya seperti ini. Misalkan jika ada barisan suku ke-1 A1, suku ke-2 A2, suku ke-3 A3 sampai suku tak hingga. Di barisan ini mau dicek bakal mencapai nilai tertentu atau naik terus dengan nilai yang tak tentu. Kita mau mencari nilainya gitu. Maka kita juga bisa menggunakan uji limit. Bisa uji limit, bisa uji integral dan lain sebagainya. Jika ketika di uji limit itu AN-nya itu sama dengan L atau nilai L itu sebuah nilai ya, menuju L, maka itu konvergen ke L gitu.
konvergen ke nilai tersebut. Jika jika untuk setiap bilangan positif epsilon ada bilangan n positif n, sehingga n-nya itu kan lebih dari sama dengan n, maka itu harga dari mutlaknya an kurang n min l itu kan kurang dari epsilon, seperti itu. Dan juga suatu barisan yang tidak konvergen atau yang tidak menuju ke suatu bilangan L yang terhingga disebut divergen. Maksudnya yang hasilnya ketika nggak diuji kemudian hasilnya tak hingga, yang disebut divergen. Seperti itu penjelasannya kan ya. Nah, kemudian ini sangat berhubungan dengan sifat limit barisan pada konvergenan ini. Misalkan AN dan BN atau simbol AN dan BN itu barisan-barisan yang memiliki konvergen, dan K itu suatu konstanta, maka berlaku 3 sifat ya. Ini dia sama aja sih. Sifat yang pertama misalkan dua suku ya, ada 2 jenis suku, N plus BN gitu, itu dipecah gitu, sama seperti yang kedua ketiga. Asalkan yang ketiga itu yang pembagian dipecah, limit n menuju tak hingganya itu bn-nya itu tidak boleh jangan sama dengan 0 gitu, seperti itu secara singkatnya. Nah, ini kita coba contoh soal ya. Ada contoh soal yaitu 4n pangkat 2 ditambah 5 dibagi 2n pangkat 2 ditambah 7n. Nah, ini kita dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa menggunakan uji limit untuk mencari konvergenan. Dan juga untuk menjawab soal ini, jika yang ditanyakan itu periksa konvergenan, maka cukup mencari limitnya saja gitu. Maka kita juga bisa mencari limitnya itu dengan membagi dengan pangkat yang tertinggi, yaitu n kuadrat gitu. 4n kuadrat tambah 5 dibagi n kuadrat, masing-masing bagi n kuadrat. Jadi kita bisa dapatkan 4n kuadrat, misalkan 4n kuadrat bagi n kuadrat itu kan n kuadrat bagi n kuadrat 1, jadi 4 ya, ditambah 5 dibagi n kuadrat, jadi 5n kuadrat, jadi 0 dibagi 2n kuadrat dibagi n kuadrat. Nah, 2 tambah 7n kuadrat 7n dibagi n kuadrat, jadi 7n per n kuadrat, yang hasilnya 0. Jadi 4 dibagi 2 gitu. 4 dibagi 2 jadi 2 hasilnya gitu. Jadi limit ini, barisan ini, yaitu hasilnya, lupa ini saya tidak dikasih limit dan simbol limit, ini hasilnya itu 2, konvergen ke 2, ini hasilnya konvergen, seperti itu jawab. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.